Ntar langsung mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misumdina Putri dengan NIM 073002100019. Sini saya akan menjelaskan pentingnya mekanika batuan ditinjau dari aspek kondisi geologi Indonesia dan aspek kestabilan. Next. Di sini ada 4 materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama ada komposisi batuan di Indonesia yang masih belum terkompaksi dan banyak terbentuk pada masa kuarter. Yang kedua ada kondisi Indonesia yang berada di area tropis atau khatulistiwa. Yang ketiga Indonesia dan sabuk gunung api. Keempat ada Indonesia dan jalur gempa. Yang pertama yaitu komposisi batuan di Indonesia yang masih belum terkompaksi dan banyak terbentuk pada masa kuarter. Zaman kuarter atau kuarter adalah periode akhir di era Neozoikum atau Kenozoikum dalam skala waktu geologi. Periode ini diduga berlangsung dari 2,5 juta tahun lalu hingga sekarang. Berdasarkan penelitian geologi, zaman kuarter merupakan zaman terpenting bagi kita karena sudah ada manusia purba seperti yang terjadi pada binatang. Pada periode ini manusia juga mengalami perkembangan dalam hidupnya. Zaman kuarter dibagi menjadi dua masa, yaitu kala Pleistosen 2,588 juta tahun lalu hingga 11.700 tahun lalu, dan kala Holosen 11.700 tahun lalu hingga sekarang. Batuan yang masih belum terkompaksi dan banyak terbentuk pada masa kuarter di Indonesia ada 6, yaitu gamping, batu pasir, batu lempung, tufa, breksi, lahan volkanik. Yang pertama yaitu batu gamping. Batu gamping ini disebut juga batu kapur atau limestone, merupakan batuan sedimen dengan kandungan mineral kalsium karbonat kalsit CaCO3 sebesar 90%, dolomit 3%, dan sisanya adalah mineral clay. Mineral kalsium karbonat yang berhubungan dengan batu gamping adalah mineral aragonit. Merupakan mineral stabil karena pada kurun waktu tertentu dapat berubah menjadi kalsit. Mengenai warna pada batu gamping sangat bervariasi, seperti putih susu, abu-abu tua, coklat, merah, bahkan hitam. Variasi warna ini disebabkan oleh pengotor. Warna kemerahan disebabkan mangan dan oksida besi, dan warna kehitaman karena zat organik. Pembentukan batu gamping pada lingkungan laut, yaitu terbentuk di lingkungan laut pada laut tenang dan jernih, merupakan lokasi ideal bagi organisme pembentuk cangkang kalsium karbonat. Ketika organisme tersebut mati akan menumpuk membentuk sedimen, selanjutnya akan terlitifikasi menjadi batu gamping. Batu gamping yang terbentuk dari organisme dikelompokkan sebagai batuan sedimen biologis dikarenakan keterlambatan fosil. Sedangkan batu gamping yang terbentuk dari pengendapan langsung kalsium karbonat air laut dikelompokkan sebagai batuan sedimen kimia. Lalu ada pembentukan batu gamping pada lingkungan, yaitu batu gamping ini dikelompokkan sebagai batuan sedimen kimia, memiliki proses pengendapan akibat lingkungan sekitar. Contoh batu contoh batu gamping pada lingkungan evaporasi adalah stalaktit dan stalagmit. Batu gamping stalaktit 5 terbentuk di langit-langit goa akibat akibat pengumpulan es kalsium karbonat, sedangkan batu gamping stalagmit terbentuk di lantai goa akibat air yang dilarutkan bersamaan dengan mineral kalsium karbonat. Selanjutnya, yang kedua ada batu pasir. Batu pasir ini asalnya dari plastik, yaitu dari organik, seperti kapur dan batu bara, atau kimia seperti gipsum dan jasper. Batu pasir terbentuk dari butiran yang tersemen yang kemudian disebut fragmen dari batuan asal atau fragmen dari kristal-kristal mineral. Semen yang mengikat butir-butir bersama biasanya merupakan kalsit, lempung, dan silika. Ukuran butir batu pasir adalah berkisar 0,0625 mm hingga 2 mm atau 0,002 sampai 0,7 inci.
Lembukan sedimen dengan ukuran butir lebih kecil dan tak terlihat oleh mata telanjang seperti batu lanau dan shell. Biasanya disebut sedimen argillaceous. Sedangkan batu dengan ukuran butir lebih besar yaitu beresi dan konglomerat disebut sedimen rudiceous. Selanjutnya, pembentukan batu pasir. Pembentukan batu pasir terjadi dua tahap, yaitu pertama sebuah perlapisan atau kumpulan perlapisan terakumulasi sebagai akibat dari sedimentasi, baik oleh air atau oleh udara. Biasanya sedimentasi terjadi ketika pasir terlepas dari suspensi di mana pasir tersebut menggelinding atau terseret di sepanjang dasar aliran atau di bagian bawah tubuh air. Akhirnya, ketika telah berakumulasi, pasir berubah menjadi batu pasir ketika dikompaksi oleh tekanan dan endapan di atasnya serta disedimentasi oleh presipitasi mineral-mineral di dalam pori-pori antara butiran. Selanjutnya ada batu lempung. Batu lempung ini terbentuk dari lempung residu dan lempung sedimen. Proses pertama batu lempung terbentuk karena proses pelapukan atau alterasi batuan beku. Setelah melewati alterasi atau pelapukan, material lempung melalui proses dianesa atau mengalami perubahan kimia, fisika, dan biologi batuan sedimen. Lalu ada tufa, yaitu batuan beku yang dibentuk dari produk letusan gunung berapi yang eksplosif. Produk letusan tersebut disebut sebagai produk piroklastik, yaitu fragmen batuan atau material vulkanik yang terlempar ke udara saat letusan. Produk piroklastik dapat berupa debu, pasir, kerikil, atau balok vulkanik. Lalu ada breksi. Batuan breksi ini yaitu jenis batuan sedimen plastik terbentuk dari pelapukan batuan beku. Batuan sedimen tersusun dari sejumlah jenis fragmen yang mempunyai diameter berbeda-beda. Terdapat yang lebih kecil dari 2 mm, laksana lumpur, dan terdapat yang lebih banyak dari 2 mm, laksana pasir dan kerikil. Lalu ada lahan vulkanik. Pembentukan bentuk lahan atau bentang alam merupakan salah satu proses vulkanik yang pembentukannya dipengaruhi oleh proses vulkanik, yaitu proses di mana magma bergerak keluar menuju permukaan bumi. Bentuk lahan asal vulkanik adalah bentuk lahan yang terbentuk karena adanya proses vulkanisme. Walaupun ada proses denudasi atau erosi, tetapi proses vulkanisme sangat dominan. Beberapa jenis bentuk lahan vulkanik yaitu kawah vulkanik, kerucut vulkanik, lereng gunung api, kaki lereng gunung api, lidah-lidah lava atau lahar, vulkanik, kelentons, nix, gluk, relief, topografinya berkisar dari datar hingga penggunungan dengan lereng sangat landai hingga curam. Lalu ada Indonesia dan gunung api. Sabu gunung api. Indonesia terkenal dengan sabu gunung api atau cincin api Pasifik, sebuah area di mana aktivitas vulkanik dan gempa bumi sering terjadi. Ini adalah salah satu wilayah dengan aktivitas vulkanik terbesar di dunia. Sabu gunung api ini terbentang dari sebelah barat Laut Sumatera melalui Jawa dan Maluku hingga Papua di sebelah timur. Sebagian besar gunung berapi dan aktivitas gempa bumi terjadi di sepanjang jalur cincin api Pasifik yang juga dikenal sebagai Sirsum Pacific Belt atau Sabuk Sirkum Pasifik. Panjang jalur cincin api Pasifik ini kira-kira mencapai 40.000 kilometer dan menelusuri batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk diantaranya lempeng Pasifik, lempeng Juan de Fuca, lempeng Cocos, lempeng Indian Australia, lempeng Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Banyaknya gunung api di Indonesia terdapat 450 gunung berapi atau sebanyak 75% gunung berapi di bumi berada di kawasan Ring of Fire. Sementara itu 90% gempa bumi yang mengguncang planet ini terjadi di sepanjang jalur cincin api Pasifik, termasuk peristiwa seismik paling dahsyat dan dramatis di bumi ini. Lempeng yang membentuk sabuk gunung sangat rentan terkena bencana gempa. Itulah Indonesia, sebab Indonesia terletak pada sabuk gunung berapi yang terbentuk oleh pertemuan lempeng bumi.
Sabu gunung berapi aktif ini dibentuk oleh tumbukan lempeng India Australian di sebelah selatan, lempeng Eurasia di selatan utara barat, lempeng laut Filipina, dan lempeng Pasifik di sebelah utara timur. Next, next. Peran penting sabu gunung api. Peran pentingnya yaitu di mana gunung berapi memompa sejumlah besar karbon dioksida yang meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Di sisi lain, gunung berapi yang sama membantu menghilangkan CO2 itu melalui reaksi pelapukan yang cepat. Next. Lalu ada Indonesia dan jalur gempa. Indonesia terletak di atas cincin api Pasifik yang merupakan zona aktif gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, Indonesia sangat rentan terhadap gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh pertemuan lempeng tektonik di daerah tersebut, di mana lempeng ini saling berdekatan jauh dan meluncur satu sama lain. Next. Jalur gempa. Indonesia berada dalam jalur Ring of Fire, membuat Indonesia menjadi wilayah yang rentan mengalami gempa. Selain itu, kerawanan gempa yang tinggi di Indonesia juga diakibatkan oleh jalur pertemuan lempeng. Dilansir dari BMKG, Indonesia daerah rawan gempa bumi ini yaitu pertemuan tiga lempeng, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia. Sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Next. Jalur gempa di Indonesia. Jalur gempa di Indonesia itu ada di daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Next. Kondisi Indonesia yang berada di area tropis atau khatulistiwa. Ada 6, yaitu ciri-cirinya iklim tropis basah dan kering, suhu yang relatif tinggi, kelembapan yang tinggi, keanekaragaman hayati yang tinggi, potensi bencana alam, pengaruh budaya dan tradisi. Iklim tropis sabana kering dan juga gurun pasir. Kedua, iklim lembab meliputi hutan hujan tropis, sabana, serta daerah-daerah yang memiliki musim basah. Pada iklim yang seperti ini juga memiliki karakter angin yang sedikit. Radiasi matahari sedang sampai kuat. Pertukaran panas yang kecil karena kelembaban yang tinggi. Iklim ini memiliki 2 musim tiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Next. Suhu yang relatif tinggi. Suhu yang relatif tinggi ini yaitu di mana ciri dari iklim tropis sepanjang tahun, curah hujan yang melimpah, dan kelembapan udara yang tinggi. Iklim tropis juga sering dibagi menjadi 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ini dipengaruhi oleh perubahan pola angin dan rotasi matahari. Ya, ada yang kedua, ada kelembapan tinggi, di mana tingkat kelembapan udara yang tinggi melainkan iklim yang cenderung hangat sepanjang tahun akibat perairan Indonesia mendatangi air berkarakteristik, berkarakteristik hangat dari Samudra Pasifik ke Hindia. Turut berkontribusi dalam meningkatkan kelembapan udara. Selain letaknya, penyebab Indonesia memiliki kelembapan udara yang tinggi adalah beriklim tropis. Karena berada di garis khatulistiwa, membuat Indonesia mendapat sinar matahari dalam jumlah besar sepanjang tahunnya. Next. Keaneraga- Keaneragaman hayati yang tinggi. Di Indonesia memiliki tingkat curah hujan yang tinggi sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang subtropis. Tingginya keanekaragaman hayati Indonesia ini terlihat di berbagai macam ekosistem yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Belum. Sebelumnya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati sebanding dengan Brasil mempunyai daratan lebih dari 5 kali besarnya. Keanekaragaman hayati sangat tinggi, sekitar 6.000 spesies tumbuhan, 1.000 spesies hewan, 100 spesies jasa klinik yang telah diketahui potensinya. Next. Kelembapan yang tinggi.
Karena letaknya ini, Indonesia memiliki tingkat kelembapan udara yang tinggi. Mungkin iklim yang cenderung hangat sepanjang tahun, arus bayan Indonesia yang mendatangkan berkarakteristik hangat dan Samudra Pasifik ke India turut berkontribusi dalam meningkatkan kelembapan udara. Next. Terus ada suhu yang relatif tinggi. Ciri khas iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi. Nextnya ke kanan. Lagi. Next. Upaya potensi bencana alam. Upaya yaitu pemerintah melakukan program pencegahan berbasis komunitas melibatkan kebijaksanaan lokal di masyarakat sekitar. Upayanya yaitu pendekatan kesejahteraan juga dilakukan dengan membuat program jangka panjang dengan mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal serta mengolah hasil produksi batuan dan lahan jadi bernilai tambah. Next. Pengaruh budaya dan tradisi. Pengaruhnya besar bagi kehidupan serta keragaman sosial budaya Indonesia, di mana iklim adalah keadaan cuaca selama beberapa tahun terakhir. Butuh waktu kurang lebih 30 tahun untuk mengetahui kondisi iklim terkini. Next. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di stop recordnya.